Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seorang pria di kota Jayapura tewas ditembak tentara. Mirisnya, pelaku juga tewas karena bunuh diri. Hendak bobol ATM, 2 pemuda di Timika diringkus polisi. Dinkes Merauke stop peredaran sejumlah obat sirup anak. TNI Angkatan Laut menghentikan kasus penembakan terhadap seorang warga bernama Trimulyo yang terjadi Rabu lalu di perumahan Permata Indah, Kamkei, distrik Abepura. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen Marinir Ferianto Marpaung mengatakan penghentian kasus ini dilakukan karena pelaku penembakan berpangkat peltu meninggal dunia. Tiba-tiba pelaku ini mengeluarkan sepucuk pistol dari dalam tas yang dia bawa. Ya, kemudian sepucuk pistol yang dikeluarkan tersebut diarahkan ke arah wajah korban, kemudian ditembak. Ya, yang mengakibatkan tembakan tersebut korban jatuh kemudian meninggal dunia di TKP. Ya. Kemudian karena melihat korban tergeletak, si pelaku ini rupanya panik, ya, kemudian berusaha bunuh diri dengan mengarahkan pistol yang dia bawa ke dagu bagian bawah, kemudian diletuskan, ditembak ke arah bagian atas. Ya. Seketika itu juga pelaku tergeletak jatuh. Dan Lantamal menambahkan jenazah pelaku Peltu HS telah dimakamkan di Buperwaena tanpa prosesi tradisi militer, dan TNI Angkatan Laut secara administrasi tetap memproses pelaku dengan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Sebelumnya pada Rabu malam antara korban dan pelaku terlibat perkelahian ketika korban hendak menolong istrinya. HS kemudian melepaskan tembakan dan menewaskan korban. Setelah itu, pelaku tewas dengan menembak diri sendiri. Lantamal 10 Jayapura masih melakukan penyelidikan untuk mendalami asal-usul senjata api jenis revolver serta motif penembakan. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dua pemuda ini ditangkap polisi karena ketahuan hendak membobol mesin ATM yang terletak di Jalan Bayangkara, Timika, Kamis kemarin. Fajar dan Fadli beraksi sekitar pukul 2 dini hari. Mereka membawa peralatan lengkap seperti bor, gurinda, tang potong, dan sejumlah alat lain. Namun ketika mereka hendak membongkar mesin uang tersebut, warga memergokinya dan akhirnya kedua pemuda ini dikeroyok warga. Mimpi mendapat uang banyak akhirnya sirna. Kedua pemuda lalu dibawa ke kantor polisi dengan wajah babak belur. Pembobolan ATM di PIN seluler Jalan Bayangkara, Timika dengan terlebih dahulu mempersiapkan 1 unit kendaraan roda 4, kemudian 1 set mesin gurinda, 1 set mesin bor, 1 rol kabel, 1 buah parang, dan 1 buah tang. Setelah alat-alat yang digunakan lengkap, kedua tersangka menuju ke tempat kejadian perkara, ya, ke anjungan ATM, dan melakukan aksinya dengan cara pertama mematikan lampu yang berada di ATM, kemudian memutuskan kabel CCTV yang berada di ATM tersebut dengan menggunakan tang dan mencongkel casing ATM dengan menggunakan parang.
Pada saat hendak mengambil dan menyalakan mesin gurinda dan bor, terdengar suara dari luar ATM. Dan diketahui bahwa kedua tersangka sedang melaksanakan aksinya. Diketahui oleh saksi, kemudian ditanyakan dan dijawab oleh kedua tersangka bahwa mereka berdua sedang bertugas sebagai teknisi yang sedang memperbaiki ATM dan ada kartu ATM yang tertelan. Kemudian saksi memberitahukan kepada pihak yang berwajib pada saat melaksanakan patroli dan kemudian melakukan pencarian terhadap kedua tersangka atau kedua pelaku. Karena mereka sempat kabur ke jalur 4 Kopra Poka dan kemudian berhasil ditangkap, selanjutnya dibawa ke Polsek Mimika Baru. Kedua tersangka mengaku sudah beberapa kali berhasil membobol ATM dan uangnya dipakai untuk berfoya-foya. Kedua pemuda ini dijerat sejumlah pasal pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sebuah sepeda motor yang diparkir di teras rumah di Jalan Nowari Merauke raib digondol maling Kamis kemarin. Pelaku diduga nekat masuk ke dalam rumah sekitar pukul 1 dini hari ketika penghuni rumah sedang tidur lelap. Diduga pelaku menggunakan kunci letter T membongkar kunci pengaman sepeda motor lalu perlahan menuntunnya keluar dan tancap gas. Pencurian kendaraan bermotor yang korbannya adalah salah satu dari warga Kota Merauke inisial KW ya. KW ini kendaraannya dicuri di Jalan Wari, Kelurahan Karangindah. Itu kendaraan diparkir di halaman rumah ya. Kemudian pelaku mengambil kendaraan itu sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Timur ya. Kemudian sampai saat ini kendaraan itu kita belum tahu posisinya di mana, namun dari Satuan Reskrim atau Polres Merauke sementara melakukan penyelidikan. Ya, kita harapkan supaya mungkin dalam waktu dekat bisa didapat atau pelakunya juga bisa diketahui. Laporan korban langsung ditindaklanjuti polisi yang saat ini tengah melacak keberadaan sepeda motor tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kodam 17 Cendrawasih menerima 900 personel Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Papua New Guinea yang terdiri dari 2 batalion yakni Yonif 132 Bima Sakti dan Yonif 143 Triwira Eka Jaya. Upacara penerimaan prajurit pengamanan perbatasan ini dilangsungkan di lapangan Rindam 17 Cendrawasih, Jayapura, Kamis kemarin dan dipimpin Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Pangdam mengatakan prajurit akan ditempatkan di setiap pos TNI di perbatasan RI PNG di wilayah Jayapura dan Kabupaten Kerom dan mereka bertugas menjaga perbatasan RI PNG dari berbagai ancaman dan penyelundupan narkoba serta senjata api. 2 batalion tugas di pengamanan perbatasan PNG RI, sejumlah masing-masing batalion 450 dan nanti setelah ini mereka akan ditempatkan di pos-posnya. Tugas mereka yang utama adalah menjaga wilayah perbatasan dari ancaman-ancaman ya, baik yang sifatnya ancaman negara maupun ancaman kriminal. Dalam hal ini nanti kita akan bekerja sama dengan pihak kepolisian kalau kita bisa menemukan adanya ancaman-ancaman kriminal tersebut. Dan selain itu juga mereka saya perintahkan untuk melaksanakan pembinaan teritorial ya, terhadap masyarakat, membantu masyarakat, melakukan komunikasi sosial. Yang terpenting pesan saya jangan mencederai atau jangan melukai masyarakat. Nah, memang beberapa waktu yang lalu kita ada hal-hal yang kita sayangkan ya, seperti di Bade maupun Mapi maupun di Timika.
Saya sudah tekankan ini jangan dilakukan. Sudah cukup yang terakhir saja. Itu terjadi dan ke depan mari kita bangun persaudaraan, kebersamaan dan persatuan ini menjadi lebih kuat lagi. Pangdam menghimbau kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat agar memahami tugas pokok sehingga terhindar dari kesalahan prosedur maupun pelanggaran yang dapat merusak masa depan prajurit dan citra TNI. Pangdam juga memerintahkan prajurit untuk melaksanakan pembinaan teritorial, membina masyarakat dan membangun komunikasi sosial. Selama 6 bulan seluruh personil yang bertugas juga harus bisa mencegah konflik di tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dinas Kesehatan Merauke mengeluarkan surat edaran ke semua apotek untuk tidak menjual sejumlah jenis obat sirup untuk anak ke masyarakat. Larangan ini mengacu pada instruksi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan yang menemukan indikasi kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak akhir-akhir ini. Obat-obat sirup itu yang di apotek mungkin, Pak? Ya, sudah kita teruskan edaran terkait dengan antisipasi kasus akut kidney injury atau gagal ginjal akut pada anak itu kita sudah teruskan ke seluruh Vaskes untuk menjadi perhatian. Kalau untuk penjualan di apotek, Pak Dokter, kira-kira? Makanya tadi ada petugas SCK sama. Jadi edaran tersebut juga akan kita sampaikan ke apotek-apotek untuk menjadi perhatian. Kapan rencananya penarikan untuk obat-obat itu, Dok? Tidak ditarik. Itu kan edarannya sementara tidak diperjualbelikan atau untuk Vaskes juga peresepan itu harus harus berhati-hati mensupply klinisi yang berkompeten, kemudian sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut kan dari Balai. Itu jenis obat apa saja, Dok, yang artinya dilarang untuk beredar itu? Pada prinsipnya yang terkait dengan obat sirup yang mengandung paracetamol ataupun ada bahan obat yang ada pil-pil yang sesuai dengan edaran. Untuk edaran ke apotek-apotek itu sudah dikirim ke apotek, semua apotek, Dok? Kan teman-teman di sini kita punya sama seperti misalnya di Vaskes kita kan punya grup gitu. Tinggal kita uruskan aja di grup semua Vaskes langsung tahu ada. Begitu juga dengan apotek-apotek kan data mereka dan nomor hubung semua kan ada di kita. Edaran tersebut tinggal oleh bidang SDK langsung diteruskan untuk menjadi perhatian juga. Jadi istilahnya bahwa semua jenis obat yang berbentuk cairan itu tidak boleh di ini, Dok, ya? Obat-obat tertentu. Oh, tertentu tidak saja. Semua. Tidak semua. Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh tenaga kesehatan atau dokter untuk tidak memberikan resep obat sirup kepada anak-anak hingga penelitian yang dilakukan Kemenkes dan BPOM terkait kasus gagal ginjal tuntas. Obat sirup atau cair yang belakangan dituding menjadi penyebab kasus gagal ginjal yang menyerang sejumlah anak-anak di Indonesia. Sebagai pengganti atau alternatif, orang tua bisa menggunakan tablet atau kapsul atau jenis suppositoria untuk mengobati anak yang sedang menderita sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sudah sebulan lamanya stok vaksin booster di Merauke kosong. Pasokan yang diharapkan Dinas Kesehatan Merauke dari provinsi hingga hari ini belum juga datang, bahkan belum ada kepastian kapan akan dikirim. Padahal banyak warga Merauke ingin mendapatkan vaksinasi booster karena bepergian ke luar kota masih mengharuskan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Dinas Kesehatan Merauke terpaksa memberikan kelonggaran bebas vaksinasi bagi warga yang hendak bepergian dengan pesawat udara maupun mengurus kepentingan lain. Kemarin ada ibu satu yang ketemu saya terkait dengan itu, dia tidak bisa divaksin karena diabetes misalnya. Nah, surat keterangan tidak bisa divaksin ya karena sebab tertentu, misalnya dia punya penyakit yang memang tidak memungkinkan untuk divaksinasi, itu dikeluarkan oleh rumah sakit. Ya. Kalau terkait dengan tidak bisa divaksin misalnya booster karena vaksin habis, ya minimal dia sudah vaksin kedua, saya kira dimungkinkan. Hingga nanti misalnya di tempat kedatangan, kalau memang ada tersedia vaksin untuk lakukan booster di sana, silakan.
Tapi untuk penghapusan sistem itu di aturan penerbangan tidak ada, Dok, ya? Masih tetap berlaku? Tidak. Kapan biasanya untuk vaksinnya datang, Dok? Kita pada prinsipnya nunggu aja. Kita sudah lakukan permintaan, kemudian yang di dropping ke provinsi juga stoknya masih terbatas. Jadi mereka akan mendistribusikan ke kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan daerah. Cuma memang harus juga kita dibarengi dengan pencatatan dan pelaporan yang baik. Jadi ini kan semua baik aplikasi. Misalnya untuk ketersediaan stok vaksin di daerah itu ada aplikasi yang kita harus isi di Smile. Nah, kalau misalnya aplikasi itu tidak kita juga isi dengan baik, artinya di sana masih terbaca vaksin di kita itu masih ada, itu juga akan mempengaruhi distribusi atau pemberian vaksin dari pusat dan provinsi. Saat ini cakupan vaksinasi booster di Merauke baru mencapai lebih dari 20%. Hal ini disebabkan stok vaksin booster sangat minim. Pandemi COVID-19 yang kian mereda di Indonesia menjadi salah satu faktor vaksinasi menjadi tidak lagi sesuatu yang penting dan mutlak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan personel TNI Angkatan Laut mengikuti penyuluhan hukum di Aula Lanal Timika Kamis kemarin. Para anggota TNI menerima sejumlah materi pendidikan tentang hukum yang dibawakan Dinas Hukum Angkatan Laut. Kegiatan ini bertujuan agar personel TNI Angkatan Laut memahami seluk-beluk masalah hukum, sehingga bisa terhindar dari berbagai kasus, baik pidana maupun perdata. Bahwa di Lanal Timika ini adalah masuk dalam daerah kawasan Belayu. Jadi kami cari dengan ini, sehingga apa yang terjadi perubahan kondisi lingkungan secara cepat, kami dapat menanggulanginya bersama pemerintah lainnya. Karena itu, kegiatan terjadi secara fluktuatif, baik pendidikan maupun ekonomi. Tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum yang dilakukan oleh prajurit maupun keluarga besar Lanal Timika karena kurangnya kesadaran hukum dari prajurit maupun keluarga besar Lanal Timika. Oleh karena itu, kami beserta keluarga besar Lanal Timika sangat senang dan antusias atas terselenggaranya acara ini. Semoga melalui acara ini kita selaku prajurit dan keluarga besar TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Timika, semakin mengerti dan paham akan pentingnya kesadaran hukum demi terciptanya suasana yang aman dan nyaman. Selain pemahaman hukum, kegiatan penyuluhan ini juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin prajurit dan PNS, serta memberikan dampak yang positif bagi konsistensi sikap dan perilaku prajurit TNI Angkatan Laut. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum ini menjadi agenda pemimpin Angkatan Laut, sehingga kami di Sumal yang melaksanakan kegiatan secara langsung sebagai bentuk perhatian maupun kepanjangan tangan dari pemimpin TNI Angkatan Laut. Kalau beliau tidak dapat hadir, mewakilkan ke kami sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing kedinasan di Mabesar. Ada Disada, Diskumal, Dispenal, Disuniversal, Visual dan sebagainya. Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin prajurit dan PNS, sehingga diharapkan memberikan dampak yang positif bagi konsistensi sikap dan perilaku prajurit TNI. Kendati kegiatan ini hanya berlangsung selama 1 hari, namun materi pendidikan diberikan secara padat dan sistematis sehingga mudah dipahami para peserta. Kasus hukum kerap menjerat anggota TNI. Hal ini disebabkan sebagian anggota belum paham persoalan hukum dengan baik. Padahal sebagai penegak hukum mereka seharusnya sangat memahami, baik untuk penegak hukum di masyarakat maupun terhadap korps dan diri sendiri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan kios dan rumah di Kabupaten Asmat terbakar Ahad kemarin.
Kebakaran terjadi pukul 5 dini hari ketika sebagian besar warga masih terlelap tidur. 121 kios dan 4 rumah warga ludes dilalap si jago merah. Upaya pemadaman api mengalami kesulitan. TNI dan polisi dibantu warga berjibaku dengan peralatan seadanya karena di kawasan Asmat belum ada mobil pemadam kebakaran. Beruntung hujan lebat mengguyur kota Asmat sehingga memudahkan pemadaman api. Sebelas kios dan 2 rumah di Bundaran Salib, Kecamatan Kenyam, Kabupaten Duga hangus terbakar. Tidak ada mobil pemadam kebakaran di daerah ini sehingga warga dan aparat keamanan kesulitan memadamkan api. Warga dan aparat menggunakan peralatan seadanya untuk memadamkan api. Api bersumber dari sebuah genset yang meledak di salah satu kios. Api lalu menjalar tidak terkendali dan membakar kios lainnya. Polisi dan tentara berhasil menangkap Titus Sewa, 26 tahun, pelaku penyerangan prajurit di Pos Ramil Kisor, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi mengatakan, Titus ditangkap di rumah keluarganya di Kampung Susumuk. Ia tidak berkutik dan langsung dibawa ke kantor polisi. Saat penangkapan di rumah tersangka, petugas juga membawa 6 orang ke kantor polisi. Saat ini mereka sudah diperiksa dan dimintai keterangan, serta sudah dikembalikan ke kampungnya masing-masing karena tidak terbukti bersalah. Dua tersangka pelaku pembunuhan ini tidak berkutik saat ditangkap Satuan Reskrim Polres Jayapura di Kampung Harapan, Jayapura. Mereka terlibat kasus pembunuhan di Jalan Yomake, Pasar Baru, Sentani. Korban dibunuh gara-gara tidak memberikan rokok kepada kedua tersangka. Saksi mengatakan, kedua pelaku mendatangi kios dan meminta rokok, namun korban tidak memberikannya. Kedua pelaku emosi lalu menganiaya korban hingga tewas. Perahu cepat berpenumpang 7 orang Ahad kemarin hilang kontak dalam perjalanan dari Kampung Maria Dei menuju Kampung Miosnum, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain mengangkut 7 orang, pelaku juga membawa peti jenazah yang akan dibawa ke Kampung Miosnum. Sebelum musibah terjadi, salah seorang penumpang perahu sempat mengunggah video saat perjalanan sebelum akhirnya sinyal menghilang. Dua sepeda motor saling bertabrakan di Jalan Belibis, Timika. Polisi langsung membawa 2 sepeda motor tersebut karena menjadi tontonan warga sekitar. Kedua pengendara sepeda motor mengalami luka-luka ringan dan langsung dibawa ke kantor polisi. Polisi meminta kedua pengendara menyelesaikan kasus ini secara damai di kantor polisi. Selamat siang, kami dari Polres. Polisi meringkus seorang pemuda di Bandara Moses Kilangin, Timika. RM menyembunyikan 49 ganja siap edar di dalam kardus yang dibawa pelaku. Ganja itu diselundupkan RM dari kota Jayapura. Di depan polisi, RM mengaku hanya sebagai kurir yang dititipkan barang oleh pria bernama Amri. Polisi juga menangkap Amri dan langsung dibawa ke Mapolres Timika.
Kejaksaan Negeri Bintuni menangkap 4 tersangka korupsi proyek pembangunan pasar rakyat di Distrik Babo, Kabupaten Bintuni, Papua Barat. Keempat tersangka tersebut terdiri dari seorang jasa kontraktor, pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, dan seorang petugas pengendali keuangan. Akibat ulah keempat tersangka, Kejari Bintuni menduga negara mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah. Kejari Teluk Bintuni saat ini terus menelusuri aliran dana dari kasus ini yang bisa saja mengalir ke berbagai pihak. Bendahara Kantor Bulog Papua Barat Marta Mulu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan penjualan beras Bulog di Temina Buan dan Maibrat sejak 2011 hingga 2019. Kasus korupsi tersebut merugikan negara 14 miliar rupiah. Dana hasil korupsi tersebut tidak disetor ke Bulog Pusat, malah tersangka pakai berfoya-foya. Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka diangkut ke dalam mobil tahanan dan langsung dibawa ke lapas kelas 2 Manokwari. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.